Oke guys, gue lagi ada di studionya Horologi Story. Di sini juga banyak gitar. Sebenarnya banyak gitar ya, cuma sebagiannya ada di kantor sana. Terus juga ada lightningnya, semuanya lightning. Dan di sini nih biasa meja nih. Nah ini meja. Ini meja legendaris ini. Pas mau review-review di sini nih, kalau review nih. Mau unboxing, review sini. Gitu. Jadi this is studio Horologi Story. Halo bro, gue Akbar, gue dari Time Indo. Kali ini gue berada di studio Horologi Story. Di sini gue mau nanya-nanya hal lain, dan di sini juga gue nggak nyuruh Babe untuk review jam tangan, dan gue nggak nyuruh Babe untuk ngebahas jam tangan lainnya. Gue cuma pengen tahu seberapa tahunnya dia di dunia selain dunia jam tangan. Penasaran kan? Gue juga penasaran, apalagi kameramen penasaran. Langsung aja gue panggil orangnya, tapi setelah yang satu ini. Nah ini dia. Tangan lu. Oh iya. Aduh. Soalnya lebih tua dia guys deh saya. Aduh. Ngapain? Nah, terus ngapain? Nah. Langsung aja. Gimana? Apa kabar, Be? Baik, kenapa? Biasa gue mau nanya-nanya gitu kan. Dan tapi gue bukan mau nanya tentang seputar jam tangan. Terus seputar apa? Gue mau nantang lu seberapa tahunnya lu tahu tentang di dunia lain selain jam tangan. Kan Babe juga nge-YouTube kan. Nah, gue mau nanya YouTube-nya nih. Kan banyak banget tuh YouTube lainnya gitu, bukan hanya jam tangan doang. Yang Babe tahu jam tangan aja, jam tangan. Sama musik tuh poinnya kan. Iya. Nah, di sini gue mau nanya nih seberapa tahunnya Babe tentang YouTube. Pertanyaannya apa? Kan Pertanyaannya gua tahu adalah, YouTube apaan. Pertanyaannya Pertanyaan adalah apa? Oke. Coba lu. Di sini ada, Pertanyaan apa? saya udah buat pertanyaannya, beberapa pertanyaan nih. Udah siapin lu ya. Apa? Pendapat Babe soal YouTube tuh kayak gimana sih? YouTube. Pendapat maksudnya secara apa nih, umum? Secara umum. Kalau menurut gua YouTube itu platform yang bagus. Dari dulu sebenarnya gue pengen jadi aktif di YouTube, dari sudah pengen. Cuman karena gue baru sempatnya belakangan, jadi gue baru masuk sekarang. Cuma YouTube itu platform yang bagus banget. Artinya lu bisa mengekspresikan apapun yang lu suka, apapun kegiatan lu di platform itu. Jadi kalau menurut gue itu platform yang keren sampai dengan saat ini ya. Gue nggak tahu ke depan mungkin sekarang ada yang lain tuh kayak apa namanya TikTok ya. TikTok apa gitu kan banyak banget tuh. Banyak banget. Mungkin ya sampai sejauh ini sih gue ngasih ngeliat YouTube bagus. Terus jadi intinya kalau menurut Babe tuh YouTube adalah platform yang bagus untuk apa tuh? Kan karena banyak alasannya gitu. Kalau buat gue sih YouTube itu bebas ya, YouTube itu bebas, nggak mesti lu harus dari bikin konten A B C D E F G, lu konten A sampai Z lu bisa lu kreasi di YouTube nggak ngelarang, kecuali memang konten-konten yang dilarang ya. Kayak misalkan ya gua nggak tahu, lu tau lah gitu kan konten-konten yang dilarang. Selama itu tidak dilarang oleh YouTube ya lu bebas berkreasi, untuk berkreasi lo ya, berkarya. Karya itu kan macam-macam, ada karya yang bersifat edukatif, ada karya yang bersifat entertainment, hiburan ya kan, ada karya yang bersifat
tips, guide, Guide. ya kan, Oh. macam-macam. Atau berbagi pengalaman, misalnya pengalaman lu ke daerah mana, lu share di YouTube. Bisa. Vlog gitu ya Mas. Yeah. Bagus. Kalau menurut gua. Oke, Mas terus berapa tahun sih tentang YouTube gitu? Bukan hanya jam tangan doang, tapi YouTube luar gua secara jam tangan. overall tahu YouTube adalah platform video untuk kita berkreasi apapun bentuknya sehingga bisa ditonton sama orang lain atau paling nggak ditonton buat kita sendiri gitu. Berarti kalau misalkan kita sebagai YouTuber kita bisa menghasilkan juga ya? Menghasilkan gitu. Ya kalau sekarang sih kan memang kenapa orang mau jadi YouTuber ya jujur aja kan karena memang ada hasil yang bisa lo dapat dari YouTube ya. Cuman kalau gua jujur aja dari pertama bukan itu yang gua cari sebenarnya. Apa tuh tujuan? Karena gua nggak ngerti gimana YouTube bayar gua. Gua dulu. Ya karena gua dulu ya gua udah ceritain sebenarnya di beberapa video gua. Dulu itu kan gua jual microbrand tuh 2019. Kagak laku men. Iya kan? 5 bulan kagak laku-laku. Jadi gua harus kata bini gua, udah lu nge-YouTube aja gitu. Udah akhirnya gua nge-YouTube. Nah, itu ceritanya gua kenapa gua nge-YouTube. Gua enggak tahu YouTube mau bayar gua berapa, cara ngedit video gua enggak tahu. Gimana? Enggak tahu apa-apaan. Belakangan gua baru tahu oh pantesan orang mau pada jadi YouTuber. Banyak ada banget duitnya ternyata gitu kan. Walaupun ya kalau secara duit itu relatif lah masing-masing punya nilai. Cuma kalau gua tujuan awal bukan itu. Karena gue mau dagang microbrand, ya kan ngiklan di mana-mana kagak ada yang nyaut, di Facebook gue ngiklan kagak ada yang nyaut, di tempat lain gue ngiklan kagak ada yang nyaut, gitu akhirnya ya udah YouTube. Jadi tujuannya awalnya mau dagang. Iya, tujuannya agar orang tuh bisa melihat bukan dimanapun gitu, tapi di YouTube tuh ada gitu. Iya, karena kalau gue ngeliat kan beberapa YouTuber dari luar tuh udah ngebawain tuh topik-topik soal jam tangan yang gue bawa ke Indonesia waktu itu, cuman di Indonesia kan memang belum ada, makanya gue pikir oh boleh juga nih gue coba gitu, makanya kan gue waktu itu cobain ya sampai sekarang. Terus YouTube bayar gue ya itu bonus lah. Ya, menurut Babe nih pendapat Babe kalau misalkan YouTube dulu sama sekarang tuh gimana sih? Sebagai kan siapa? beda. Sebagai penonton, Sebagai dan sebagai kreatornya. Karena banyak banget perbedaan-perbedaan dari yang dulu sampai sekarang gitu. Gue sih jujur nggak terlalu merhatiin karena gue bukan kreator di YouTube dari dulu. Dari dulu gue nonton YouTube sekedar gue cari informasi, penonton, gitu ya. Penonton musik, ada konser, ada ini gue nonton gitu kan. Atau gue lagi cari berita karena kan gue udah hampir jarang nonton TV lah. Artinya berita yang udah ditayangkan gue tonton lagi di YouTube. Kalau sebagai kreator kan gue baru tahun 2019 lah. Jadi otomatis gue nggak bisa bedain sebagai kreator dulu sampai sekarang gimana. Tapi sebagai penonton, YouTube dulu dan sekarang itu ya pasti ada bedanya. Sekarang itu tontonannya lebih beragam. Iya. Ya banyak banget lu mau nonton dari mulai tontonan politik, tontonan berita tontonan musik, cover, gaming, ya kan, review jam tangan, review gadget, review mobil, apapun ada. Ya kan, hiburan apapun ada di YouTube. Kalau dulu kan mungkin nggak banyak ya, terbatas. Gue sebagai penonton loh ya, bukan sebagai kreator. Kalau kreator gue karena baru, ya, jadi gue nggak bisa ngomong banyak apa bedanya sebagai kreator. Kalau sebagai penonton, sajiannya sekarang jauh lebih variatif. Si viewers, si penonton ya tinggal pilih mau yang mana. Iya juga sih. Iya, tinggal pilih mau konten apapun ada. Banyak. Sebenarnya kita juga mau nonton juga bingung. Iya. Banyak kontennya, terus dan lain-lain ya kan. Terus kan banyak YouTuber terkenal nih yang Babe tahu apa sih YouTuber yang Babe tahu gitu. Di sini apa luar? Di sinilah, Indonesia lah. Jujur aja gue nggak tahu. Sumpah gue. Skinny 24. Kagak tahu. Reza Arab. Kagak tahu. Chandra Liao. Gue taunya jujur ya. Gue taunya tuh setelah diundang ke channel siapa tuh? Deddy Corbuzier. Oh iya. Itu gue baru tahu. Jujur aja gue nggak tahu. Podcastnya Deddy Corbuzier gitu. Iya. Gue masuk YouTube itu bukan mencari tahu siapa YouTuber yang lain. Nggak tahu gue jujur. Nggak ada fans. Tapi pernah nggak nonton dari diantara mereka gitu? Jujur ya? Kagak. Yang lain-lain gitu dari konteks luar jam tangan? Ada. Ya kan. Tadi kan gue udah bilang. Musik ya. Mostly gue nonton musik di YouTube. Cover-cover di YouTube itu kan memberikan ide buat lo. Buat mikir, oh begini tuh, lo lagu begini bisa di-arrange jadi kayak gini, lagu kayak gini bisa jadi kayak begini, belajar gitar, coba sih jalurnya gimana sih, ya gue lewat YouTube. Yes. Siapa YouTubernya aja gue nggak tahu. Iya, serius. Gue nggak tahu gue. Siapa YouTubernya gue tonton tuh gue nggak tahu, gue nggak peduli siapa YouTubernya, itu dia, antik gitu loh. Jadi kalau lo tanya siapa YouTuber di Indonesia di luar,
Jujur aja gue nggak ada yang kenal. Maksudnya yang Beneran tuh nggak ada yang nggak ada. Gue bukannya mereka tidak terkenal, nggak. Guanya aja kagak Yang gaul. paling terkenal dulu nih, Yonglek kan? Kalau itu gue tahu. Apa Gue tuh? tahu karena gue suka banget konspirasi teori. Kalau itu gue tahu. Nah, Itu pun nontonnya belakangan. Nah. Kalau lagu-lagunya Yonglek tuh, Yang Lex sekarang berdiri di sebelah lampu. Lampu ini putih dan warnanya terang seperti karir gue yang akan terus bersinar dan warnanya terang. Itu enggak? Enggak tahu gue. waduh ternyata Kuper ya banyak gue ya. yang nggak tahu gitu ya. Kuper Selain banget jam gue ya. tangan lu guys, Kuper banget ya. karena youtuber yang tadi gue sebutin tuh terkenal semua gitu loh. Iya, gue nggak bilang mereka nggak terkenal juga, cuman memang gue tidak Tapi memperhatikan. nggak semuanya orang tahu juga sih. Gue tidak memperhatikan siapakah youtubernya. Itu dia. Iya. Makanya ya itu kayak gitu. Nah kan Babe nge-YouTube nih, Iya. nge-YouTube jam tangan. Hmm. Nah kan setiap orang kan pasti ada inspirasinya tuh. Kalau misalkan kita mau mengikuti sesuatu hal apapun, pasti kita bakal ngikutin dan mengembangkannya lagi gitu dalam sesuatu hobi. Nah, Oke. inspirasi Babe tuh apa? Siapa? YouTuber ya? Iya. Karena waktu gue masuk ke dunia jam tangan, itu kan yang gue bawa kan jam tangannya beda sama yang udah ada di Indonesia. Mau nggak mau gue harus berkiblat keluar. Iya. Karena di luar udah ada. Oh. Nah, waktu itu gue sangat terinspirasi sama satu channel namanya The Urban Gentry. Ya, itu dibawain sama TGV namanya kan. Nah, itu yang gue tonton. Jadi itu keren banget sih kalau menurut gue. Gitu. Nah, terus gue nonton juga beberapa channel lain di luar yang memang sudah ada produk-produk yang gue bawa ke Indonesia. Mereka udah ada, akhirnya gue nonton. Urban Gentry, Time Teller, Watchfinder.co.uk, itu juga acuan gua ya. Terus ada lagi Just One More Watch, itu acuan gua. Watchguard udah pasti lah, karena sebetulnya Watchguard sama gua itu nggak jauh, mulainya nggak terlalu jauh, cuman gua kenal si Watchguard itu bukan karena YouTube-nya, tapi karena gua kenal soal micro brand-nya. Kalau YouTube-nya belum jadi acuan karena dia juga belum memang tidak fokus di YouTube. Tidak fokus di YouTube kalau. Terus belakangan ada Random Rob, banyak deh. Banyak, ada juga dulu tuh sempat gue ngikutin yang Archie Luxury yang ngomong swearing yang kasar mulu gitu kan, yang FF gitu kan, kerjanya. Itu juga gue tonton, ya kan, fun gitu kan. Itu gue tonton. Di Indonesia bukan gue ada yang nggak mau nonton, gue nonton juga, cuman karena konten gue harus membawakan apa yang jam tangan yang gue bawa. Akhirnya gue mengacu keluar, bukan sosokan. Ada juga ngomong sosokan loh. Tapi di Indonesia di Indonesia tuh ada nggak sih selain ada. Gue jujur gue ngikutin temen gue. Pertamanya gue nggak mau jadi YouTuber kan, nggak mau nge-YouTube lah intinya. Bukan jadi YouTuber. Kayaknya terlalu serius banget gue jadi sebagai YouTuber. Ada satu channel, Arloji Channel namanya, itu temen gue tuh, namanya Johar. Nah gue minta tolong sama dia, bro reviewin jam tangan dong waktu itu kan. Nah, cuman lama-lama maksud gue daripada gue bolak-balik itu akhirnya gue main sendiri gitu. Dan yang pertama kali gue kontak itu adalah dia. Iya. Nah, itu teman gue karena gue kenal. Dia main ke temen rumah. Dari mana tuh? Hah? Temen dari mana tuh? Karena gue sering nonton dia juga. Dia lumayan sering gue tonton karena gue lagi cari YouTuber siapa nih yang gue mau contek kan gitu kan. Jadi gue nonton dia terus kita kontakan. Nah, terus gue juga pernah kontak beberapa YouTuber yang udah gede. Tapi nggak direspon. Udah lah, akhirnya gue mulai sendiri. Sendiri gitu. Jadi kalau dibilang di Indonesia nggak ada idola ya karena memang barang yang gue bawa nggak ada di Indonesia, jadi belum ada yang bawain. Jadi gue harus mengacu keluar. Jadi jangan bilang gue sok-sokan luar negeri gitu. Ada juga ngomong loh gitu kan, ngomong kayak. Berarti ini adalah sebagai contoh kalau misalkan kita melihat inspired bukannya untuk mencotek tapi amati, tiru, modifikasi gitu. Iyalah, kalau gue tuh punya prinsip satu, copy and make it better. Nah. Ya, lu boleh mengcopy, siapa bilang sekarang semua konten mengcopy kok, nggak ada yang nggak ngopi, cuman make it better. Jadi jangan sama plek gitu, make it copy and make it better, itu keren. That's right baby. Ya, that's right baby. Kayak copy make it better. Ya. Lanjut, kenapa ya? Apalagi? Nah, ngomongin soal YouTuber favorit Babe tuh siapa? Ini luar dari jam tangan ya? Kagak ada. Kok nggak ada sih? Nggak ada, Bar. Musik dah. Musik juga luar.
Siapa? Ya musik gue, lu tahu gue suka main gitar. Ya Iya. udah, gue suka Joe Satriani, Stevie, ya channel-channel mereka lah yang gue ikutin. Ya kan di Indonesia gue channel-channel gitaris. Andra gue ikutin. Boys Ya kan? Avenue. Boys Avenue udah pastilah. Gue Pasti. pertama kali suka cover Itu itu lagu-lagunya dia. Itu bagus. Terus itu bagus gitu kan. Dari dulu, dari pertama dia masih akustikan. Nah, ya itu. Cuma gitar satu doang sama track satu gitu kan. Sampai sekarang dia hebat banget. Terus gitar musik-musik Indonesia masuk ke YouTube juga kan belum lama. Belum dari dulu banget, baru sekarang lah ada musisi-musisi yang masuk ke YouTube. Kalau udah dulu kan belum ada. Gitu. Ini kan di YouTube itu udah beda banget ya dari yang dulu sampai sekarang gitu. Dari yang dulu itu orang kelihatan gitu dari proses-prosesnya tuh kita lihat dari mulai bawah sampai dia ke atas gitu. Contohnya kayak Babe nggak tahu Reza Arab sih ya? Jujur ya gue nggak tahu. Dulu gue sedikit cerita ya, karena dulu Reza Arab ini adalah Temennya Reza Arab ya? Ya bukan sih, cuma tahu doang. Dulu itu dia seorang penjaga warnet. Dia cuma iseng-iseng aja gitu kan, iseng-iseng buat YouTube gaming. Nah. Setelah lama-lama gaming dan akhirnya boom gitu dia. Dan sekarang itu banyak banget artis yang masuk YouTube tuh. Pendapat Babe itu gimana sih? Tiba-tiba aku artis bisa masuk YouTube. Apakah YouTube mempunyai pendapat yang lebih atau gimana? Kalau gua rasa sih YouTube platform umum ya. Maksudnya platform buat siapa aja boleh. Maksud gua mau artis masuk YouTube kayak mau pejabat masuk YouTube kayak mau tukang sampah masuk YouTube kayak mau siapa, nggak ada masalah. Itu kan platform umum dari awal. Nggak ada tuh yang bilang YouTube ini buat siapa nggak boleh. Ya itu memang apa namanya platform buat umum ya. Jadi nggak bisa di itu. Cuman memang kalau artis kan dia sudah by default udah terkenal. Jadi mungkin akan lebih gampang lah. Banyak followersnya ya. Mungkin cuman sekedar lebih gampang aja ya. Itu aja kalau menurut gua ya. Kalau soal konten ya gua rasa gua nggak pernah memprotes konten lu jelek, konten lu receh, konten lu gini, konten lu enggak. Kalau gua tergantung penonton lu mau nonton apa. Kayak gue contoh konten jam tangan kalau buat gue sih ya gue nggak mau ditonton seluruh Indonesia men. Yang suka jam tangan tuh dari seluruh Indonesia mungkin nggak 0,1% aja nggak ada. Jadi gue nggak mungkin tontonan gue nyampe di kecamatan pelosok-pelosok mungkin enggak gitu loh. Makanya kan gue nggak ngelihat wah viewernya kurang, kagak. Gue ngelihat itu kamu nonton yang mau enggak. Paling gue bisa remind gue bahwa gue pernah bikin konten ini. Ternyata ketika gue lupa, gue bisa ngingetin sama konten gue sendiri, gitu. Emang gue nggak lupa, sama aja lupa. Ketika gue lupa, paling kan gue udah ninggalin jejak. Jadi sesama konten kreator tuh harus saling support gitu ya? Iya, sebetulnya nggak ada kompetisi. Nggak ada kompetisi. Siapa yang bagus, siapa yang enggak. Orang konten kreator itu kan disebut belakangan. Ya pokoknya YouTuber itu sebutan belakangan. Ya. Maksudnya nggak. Ya pokoknya lu punya kreasi apapun itu, nggak cuma kreasi loh, lu punya mau berbagi pengalaman lu lagi jalan-jalan, ya silakan. Itu kan media penyimpanan lu. Mau ditonton syukur, mau nggak ya udah. Terus juga ada banyak YouTuber yang udah capek-capek ngebangun, tapi tiba-tiba dia mau keluar gitu. Pendapat Babe gimana sih kalau misalkan kita udah capek-capek gitu, istilahnya udah naik gitu di YouTube, tapi di pertengahan jalan dia keluar gitu. Itu apakah sangat disayangkan atau bagaimana tuh? Tergantung dia tujuannya nge-YouTube apa. Kalau menurut gue ya, kalau tujuannya cuma sekedar mengekspresikan hobi, perkara mau ditonton mau enggak, urusan belakangan, ya ngapain juga mesti keluar, manfaatin aja nggak ada. Kayak gue sekarang sosial media lain gitu kan, gue coba aja kan, nothing tulus juga orang kita nggak bayar. Iya. Ya tapi kalau memang tujuannya udah bisnis, ya gue nggak tahu. Iya kan? Jadi kalau gue nggak tahu. Kalau gue ya itu pilihan bebas-bebas aja, nggak ada yang ngelarang juga. Ya YouTube sekarang begini, YouTube dulu gini ya. Dulu gue nggak tahu YouTube gimana. Orang gue cuma lagi penonton doang. Berarti nonton aja gitu nonton kan? Nonton doang, gue maka nggak tahu. Nggak tahu. Apa YouTubernya siapa gitu kan? YouTubernya itu kayak gue lagi mau beli handphone, gue nonton reviewernya. Gue nggak tahu siapa yang subscribe aja kagak. Gitu loh. Yang penting nonton tahu aja. Iya. Apa yang kita mau kita tonton, udah selesai. Tutup, udah gak ada subscriber. Udah kagak ada. Orang gue cuman
ngemodus doang, mau beli handphone juga ngemodus ya, gue buka YouTube, ada ketemu ya udah thank you bye bye. Iya sih. Kebanyakan orang Dulu kayak gitu, gitu kan. Kalau sekarang kan udah beda lagi, udah beda ya. Kita saling support. Oh ya nih, ini kan dari tadi kan kita ngomong ini nih masalah di luar jam tangan gitu kan. Kita ngomongin horologi ya, bukan jam tangannya gitu. Channel gue. Ya, channel Iya. Babe, horologinya. Terus? Nah, awal mula Babe syuting tuh pakai apa sih? Saya pertama kali ngeliat video pakai bahasa Inggris ya kan. Halo guys. Iya, gua kasih tahu. Ya. Gue kasih tahu nih, tujuan gue bikin konten bahasa Inggris bukan mau sosokan. Sebetulnya gue lagi cari muka, siapa tahu ada supplier mau datang ke tempat gue. Kenapa Ngerti pakai kan? bahasa Inggris? Gila, supplier jam tangan dari mana? Iya sih dari luar. Udah kan gue mainin jam tangan dari US kan, waktu itu Iya. ada NTH, ada ini, gue pakai bahasa Inggris dong, dari dengar sama orang, sama dia siapa tahu didengar kan. Jadi bukan musuh-sosokan, sebenarnya gue juga males, gue nggak ngerti juga gitu. Maksudnya bukan bahasa gue gitu, gue ngerti tapi bukan bahasa hari-hari gue, ya pasti tetap beda lah. Terus juga kan makin lama makin Pakai handphone bagus gua bikin. videonya ya kan, terus ada yang ada editannya juga tuh siapa tuh yang edit tuh. No, belakangan kan ada editor, lu juga ngedit Oh, lu. iya. Belakangan si Boyan juga ngedit belakangan. Dulu gue pakai handphone. Makan dulu duriannya. Duren aja. Terus Jambu. apa? Oh ya, Lu jangan ngomongin YouTuber yang lain ya. ya udah. Ntar gue dimarah-marahin. Ah, Terus kenapa? udah nuhun. Oke, kembali ke ini musik ya kan. Kan selain jam tangan, Babe suka musik juga tuh. Iya. Nah, di sini gue mau nanya nih. Ini banyak banget gitar ya kan? Nggak banyak sih, cuma 4 ya. Iya. Sama yang dipakai. Hmm. Ini gitar favorit semua ya? Sini ya? Yang di sini gitar favorit semua. Ada sih beberapa, cuman gue nggak ada di kantor kan. Cuman itu juga ya itulah. Cuman ini ya nggak banyak juga. Gue cuma segini-gininya lah. Oh, Kagak banyak, ini kan? sering banget di cover nih. Iya, karena cuma segini-gini. Lu pakai apa Doraemon, lo? ya Pakai kan? apa lo? Shinchan, Ini. Power Ranger. Nih. Ya, emang nggak? Ini ada ceritanya semua nih. Oh, Ada coba dong ceritanya ceritain semua. dong satu-satu nih. Pengen tahu ceritanya. Panjang ntar lu kalau gue Nih, ceritain. yang ini dah. Ini nih ya, gue kasih tahu nih ya. Kenapa tuh ada nama Adriannya lagi? Gini, gue bukan sosokan. Jadi gini. Ah. Ini gitar custom. Ah. Custom. Jadi kalau lu lihat tuh Custom. ini true neck tuh, nggak ada sambungannya. Hmm. Jadi gue custom Surabaya tuh. Wih. Terus pokoknya ini custom deh, keren. Terus idenya gue ngambil miring-miring begini. Ah. Sebenarnya ini semua miring tuh kan? Iya. Karena gue waktu itu lagi bikin konsep perusahaan satu yang urusan strap gue tuh waktu itu. Ah. Nah itu kan konsepnya ada miring-miring. Jadi ini miring, ini miring, Ah. ini juga miring. Oh. Nah cuman waktu Kenapa itu karena gue karena gue juga lagi punya ide jam tangan waktu itu namanya MW Timepiece, MW Timepiece, maka di sini gue bikin tuh MW Timepiece. Oh. Ya kan, ya ini nama gue, udah itu doang. Semua custom, dan mulai ini terserah yang gue mau apa itu, ya itu. Berarti kenapa gua desain suka dari Babe gue, sendiri? dari gue. Keren memang. Dari Jadi gua semua. pesaingnya Brian May. Gila bikin kali gitar lo. sendiri. Maaf Pak, maaf Pak Brian Megito. Jadi ini custom. Ini juga custom nih, gue nggak beli jadi. Oh. Soalnya gue nggak suka, maksudnya nggak, bukan yang tipikal beli gitar yang mahal-mahal banget, enggak. Boleh dipegang nggak? Boleh, pegang doang. Tapi pegang doang, mainnya gue nggak bisa. Ya, gue tahu lu bonto. Bonto. Hati-hati Ini lu. Ini keren banget Mahalan. guys. Tuh. Itu custom sih, custom itu. Gue suka aja kayu gitu, apa? Wood kalau ya. body ya, kebalik dodol. Lebih vintage. Sosokan. Bodoh sekali. Yo, ini gue sering banget lihat. Iya, karakternya Apa beda. gitu. Ini karakter ini. Gue kalau setiap bikin video juga gue lihat Babe tuh kayak wow gitu kan. Iya, ya suka aja suka. Keren banget. Ya pokoknya ini gitar ini. Nah, kalau ini kan gue suka akustik nih. Jadi masing-masing ada historinya. Ada satu lagi sebenarnya tuh gitar akustik yang di kantor tuh, itu Oh. custom juga tuh keren. Nah kalau ini buat anak gue dulunya. Yang oren ya. Yang orange. Lapa, Kan lu ya, belinya lapa. juga lu tahu lu yang. Iya gue tahu belinya. Iya. Nah, ada di link bawah sini guys. Loh, Belinya ini jauh, gue guys. beli buat anak gue pikir siapa tuh anak gue suka Hmm. warna orange. Tapi bagus sih. Ya begitu nyampe cuma anak gue cuma gini doang. Wow, bagus. Besoknya udah lupa. Ya, kok nggak dimainin? Sayang banget. Kagak, sampai sekarang juga masih di sini. Nggak pernah. Ternyata memang anak gue bukan di gitar. Oh iya, ada telepon guys. Enggak, biarin aja.
Terus. Gimana? Apalagi? Terus ini Finity ini radio pakai nggak sih? Wah, hujan men. Hujan lagi. Nah, ini hidup loh. Hidup yakin? Hidup. Masih hidup? Masih hidup semua. Semua masih hidup. Ini vintage radio dari teman-teman gua. Masih hidup. Semua masih hidup. Cuma kalau mau nyalain ribet ya. Ribet, kagak nyolok. Gak nyolok juga. Nggak nyolok. Gitu. Ya duranya dimakan dulu. Makanya guys, ini bukanya gimana? Makannya berarti saya gini. Nah, iya. Apalagi gitu doang lu datang malam-malam gila. Cuma saya kepo aja gitu, pengen nanya seputar ya itu, nggak cuma jam tangan doang tapi ya di dunia lain gitu kan, banyak gitu, luas. Ya itu gua nggak tahu sih, jujur aja gua nggak tahu. YouTube itu Cuma buat jam gua, tangan doang. YouTube itu sebagai kreator gua baru, dan buat gue itu dunia yang baru. Jadi gua nggak tahu siapakah YouTuber terkenal, siapa yang lagi happening, siapa yang lagi trending aja gue baru tahu loh ada kolom trending di situ. Iya, Nah, banyak jadi gitu. memang, jadi memang Trending sekarang dah, tahu nggak? kagak tahu. Nggak tahu. Gue yang lagi trending apa sekarang. Nggak tahu gue. Trending sekarang itu nikahnya Rizky sama ini. Jagoan itu kan. Nah, Lesti hadiri pernikahannya Rizky. Lesti tahu nggak Lesti? Lesti penyanyi dangdut. Kagak tahu. Kagak tahu juga. Kagak. Rizky juga. Rizky penyanyi dangdut. Kagak. Dea Academy. Kagak tahu. Kagak tahu gue swear kagak tahu. Blackpink dah. Berarti nggak tahu. Nah, Lu nggak tahu kenapa? Karena anak gue. iya. Gue doyan Blackpink, jadi gue tahu. Gue Ada cuma nggak Blackpink tahu dah, tuh. video Blackpink itu trending apa enggak dan what is Karena banyak trending banget. aja gue nggak tahu. Ini banyak banget. Jadi mungkin trending. sekarang gue di YouTube itu gue mau biar pada tahu juga, YouTube itu gue sekarang ini tadinya memang kan mau dagang doang. Tapi ternyata karena gue suka passion gue di jam tangan, jadi apa salahnya lah gue berbagi ilmu jam tangan atau pengetahuan gue lah jam tangan secara umum. Ya kan, nggak cuma micro brand doang. Makanya kalau lu lihat, ya udah Time Indo is Time Indo, ya kan, horologi is horologi story, gitu kan. Jadi gue nggak cuma bawain barang-barang yang dijual di Time Indo, karena secara hobi ya gue memang hobi. Gitu. Kalau ada yang protes sama ada yang, kenapa sih intro lu mesti pakai gitar? Iya, kenapa Jadi tuh? gini. Banyak banget. Jadi Sekarang- gini ya, maksud gue, semua TV menyajikan acaranya masing-masing. Iya. Betul. Sisanya terserah penonton dong. Penonton mau pilih, mau enggak, terserah penonton, gitu kan. Kalau lu nggak, ini kan media gue untuk mengekspresikan hobi gue. Dua-duanya hobi gue, main gitar hobi gue, horologi story hobi gue, plus juga bisnis gue, kan, gitu kan. Nah, makanya gue bilang ya karena ini konten channel gue, ya terserah gue. Sisanya balikin ke penonton. Kalau memang menurut lu nggak suka musik, kalian nggak suka musik, ya skip aja. Iya, Kan nonton benar. itu gratis. Benar. Ada yang bayar, kecuali lu premium Tapi bayar penontonnya kan. Babe nggak semuanya nggak suka musik, tapi suka musik. Gue liat di Nggak ada juga yang enggak. Ada Bahkan juga ada ya? Ada. Kalau gue ada. perhatiin tuh ada yang nanya gitu kan, katanya intronya kepanjangan bang, gitu kan. Ada tuh, intronya kepanjangan bang. Kenapa sih bang lu mesti main gitar di depan? Itu ada juga loh yang kayak gitu. Padahal bagus loh. Ya kan bagus itu kan perspektifnya beda-beda. Mungkin kata lu bagus, kata Boyan mungkin jelek. Kata si itu mungkin kan beda-beda. Iya sih. Cuma kan maksud gua ya udah kalau lu mau kan di YouTube itu kan lu nggak kayak nonton bioskop nih, nggak bagus nih, lu boleh marah kan lu udah bayar. Iya. Lu kan udah bayar tiket. Iya. Ya kan? Ternyata tiba-tiba filmnya mati gitu tuh, atau tayangannya beda, lu boleh komen. Kalau di YouTube kan bebas, lu tinggal skip aja selesai kok. Iya betul banget. Iya dong, skip selesai. Iya betul sekali. Tahu bro. Kalau misalkan nggak suka isinya, intronya aja nonton. Iya, ada loh. Ya, kayak gitu. Iya, Ada gitu. juga. Saya Astaga. datang ke video ini karena intronya. Waduh. Ada yang kayak gitu ada. Coba lihat, semua tergantung penonton. Iya Jadi sih, jangan salahin. Artis masuk ke YouTube. Kalau menurut gue sih, ya semua balik lagi penonton. Kita sebagai penikmat gitu Ya, ya. kalau itulah tontonan kita. Kalau memang gue sadar kalau jam tangan itu nggak mungkin ditonton semua orang. Ya, masa ya tiba-tiba di kampung terpelosok banget yang nggak ada boro-boro tahu jam tangan apa gitu. Nggak mungkin lah penonton gue. Yes. Mereka yang punya konten-konten yang menghibur untuk seluruh Indonesia ya pasti akan lebih banyak. Punya gue paling banter berapa? Nggak akan banyak. Banyak, Ya benar. udah itulah suguhannya. Dan gue nggak ngelihat wah kurang nih viewernya. Enggak, gue bukan itu tujuannya. Gue taruh di situ, lu tonton, boleh, lu enggak juga boleh.
Yang penting kalau gue lagi lupa, gue bisa tonton tuh punya gue. Iya. Betul sekali. Itu lo dari persimpan di hard disk tuh. Jadi bisa sebagai edukasi juga kan. Kalau Iya, kita nggak tahu apa. kalau di jam gitu. tangan gue nggak punya banyak pilihan ya. Kalau kita bicara prank jam tangan Iya. kan nggak mungkin dong. Iya juga. Ya kan? Giveaway kebanyakan juga boncos kan gitu. Iya. Jadi ya mau nggak mau ya kontennya edukatif. Edukatif. Gitu. Edukatif Review. buat yang belum teredukasi. Iya. Review Jadi kan yang belum tahu tentang jam tangan jadi tahu gitu. Iya, Karena yang udah disinilah tahu. tempatnya horologi story. Gitu. ya yang udah tahu ya udah kalau mau nonton cukup. Karena di horologi story lengkap banget. Enggak lengkap lah. Reviewnya. Kalau sebenarnya di luar lebih lengkap lagi. Ya, terus Kurang lagi guys. kagak. Apalagi bro, pertanyaannya cepetan nih udah mau jam 11. Apalagi ya? Apalagi bang? Ada tambahan nggak? Oh ya, balik ke musik. Gue pengen ngomongin musik dulu nih. Sebenarnya Babe anak band bukan? Dulu Oh, iyalah. Nah, ikut-ikut band gitu. Ya gue belajar gitar tuh SMA. Ngeband pertama kali zaman SMA. Oh. Terus serius ngeband, Oh. agak serius ngeband tuh pas kuliah gue. Pas kuliah tuh sempet- Band apa tuh? Alirannya apa tuh? Metal. Waktu itu pop? zamannya masih Pop. rock dan alternatif. Oh. Jadi iya. top 40 kalau lu main di pub ya lu mainnya top 40 gitu. Tapi kalau aliran dasarnya rata-rata rock ya. Waktu Rock. era itu rock. Oh. Waktu itu tuh masih rock lah, masih menjaya. Tahun berapa tuh? Iya gua dari SMA tahun 95 ya. 95 96. Enggak dong. Gua kelar 97. Iya 95. Shit, gue belum lahir guys. Gue masih 1996 lah, itu zamannya masih jadi embrio gue. zamannya gua bawain Dewa 19 zaman dulu, Iya. zaman dulu. Kangen. Kangen itu tetap segitu. Nah, gue serius ngeband tuh ya kuliah gitu kan, kuliah. Tapi karena vokalis gue meninggal, jadi akhirnya gue tidak melanjutkan band. Lanjut nih. Hmm. Babe ada nggak sih untuk kayak misalkan angan-angan untuk bikin channel musik gitu? Ada. Bahkan mau gue garap sebenarnya. Apa tuh? Tapi gue nggak bisa sendiri lah. Nggak bisa gue garap sendiri. Karena musik itu sebetulnya ya nggak bisa lo fokus ke bisnisnya musik. Gitu. Karena ya kalau memang pekerjaan lo di musik ya, lo memang setiap hari memainkan musik ya silahkan gitu. Kalau gue kan bukan. Gue penikmat. Nikmatnya. Kadang-kadang gue ya hobi doang main gitar juga gitu kan, nggak jago ya, hobi aja, seneng gitu. Tapi selama cover itu bagus loh Babe. Bisa ya kalau dari gue sih editingnya, cuma dari taruh semua aja di situ, covernya. taruh aja di YouTube. Yang pasti kan kalau gue ketika gue menciptakan sesuatu, bukan menciptakan ya maksudnya merubah arrangement tertentu gitu kan, terus gue nonton lagi kayaknya gue bisa bikin ginian, udah gitu doang. Walaupun gue bikin channel musik, mungkin gue nggak fokus ke cover ya, lebih ke ngomongin ya kita lagi mau bikin itu loh ya, sama Kang Rudi harusnya bulan ini kan kita jalan kan, tapi nggak apa-apa lah, bulan depan kali habisnya bulan kita mulai jalan. Lebih ke ini konteks kita music talks, gitu. Membicarakan soal musik, bedah alat musik gitu-gitu, bukan cover. Kalau fokus cover tuh susah loh, nggak gampang. Itu bikin covernya kayak gimana sih, kan banyak banget mixingnya Babe. Enggak, maksudnya gitu, gue nggak pakai alat-alat yang ini, gue nggak ada laptop gue sih, jadi gue cuman pakai GarageBand di laptop gue main drum sendiri, ya. Di laptop ada keyboard, Ah. main bass sendiri, yang gue isi cuman gitar doang, gitar suara 1, suara 2, suara 3, udah selesai. Karena Tinggal efek-efek mixing aja, finishing Iya. udah. Say. efek-efek gitar juga ada di situ semua ada di situ, kita tinggal pilih doang, makanya enak, makanya cepat Jadi hitungannya. kita tinggal compose aja gitu. Iya, Selesai. jadi gua nggak mesti ngundang drummer, nggak mesti ngundang apa. Iya sih bener. Tahu. Itu lebih mudah guys. Lebih mudah, Katanya. cuman kan itu bukan konsumsi yang lo harus beli gitu, enggak. Itu gua juga bikinnya udahlah, penting enak didengar buat gue gitu. Kalau mau ditonton ya syukur, kalau enggak ya udah, gitu. Iya. Iya sih. Nothing tulus aja bro. Nothing tulus. Biar Terus, lupa nah. makan pirnya. Jangan lupa makan durian. Apalagi bro? Ngeliatin pirnya nih. Ini pertanyaan terakhir. Karena Oke. udah malam juga guys. Iya, udah jam 11, Dicari bro. emak guys. Enggak ya? Tenang, bilangin lembur. Oh iya. Pertanyaan terakhir. Mau sampai kapan sih nge-YouTube? Sampai gue nggak bisa nge-YouTube, karena tujuan gue gini, YouTube ya bukan karena gue mau jadi YouTuber gitu. Jadi sejauh ini gue cuma menemukan platform itu yang masih cocok buat gue. Intinya berkarya. Iya, kalau selama masih bisa, mau ditonton mau nggak, kalau gue kan ini buat gue.
gitu. Kalau ditonton ya syukur. Kalau enggak, ya udah. Terus ada yang bilang ngeracunin, ya lu mau dimakan racunnya boleh. Iya. Sama sih saya juga keracun tapi nggak ada duit jam tangannya. Gajinya belum naik ya? Iya. Terus apa lagi? Oke, lanjut. Harapan Babe nih. Ah, Harapan Babe untuk channel Horologi Story, harapannya. Untuk kedepannya apa? krik gitu kan. Bisa menunjukkan ini. Gue soalnya di channel Horologi Story kan bukan dibuat secara formal. Wah, gue mau bikin enggak. Harapannya ya, pokoknya gue selalu sampaikan di video gue. Semoga bermanfaat. Gue nggak semuanya tahu, nggak semua yang gue omongin itu benar, pasti ada yang kurang ya, tambahin aja. Cuman semoga bermanfaat. Harapannya ke depan, ya kan, Horologi Story akan menjadi lebih besar penontonnya. Amin. Ya kan? Lebih besar penontonnya, karena menurut gue ini hobi yang positif. Yes, Jam betul. tangan itu hobi yang positif. At the end, mungkin sekarang lu di umur-umuran lu nggak mikirin jam tangan karena maksudnya masih banyak mainan lain, lu bisa nge-game, lu bisa apa Yes. gitu kan. Kalau gue, lu lihat aja di handphone gue kagak ada game, Iya. sebiji-biji item kagak ada, gue tuh liatan tuh kagak ada. Akhirnya apa ya udah jam tangan. Jadi itu sangat positif lah, dan lebih lebih goals yang paling gede lagi. Ya Horologi jadi salah satu channel acuan. Salah satu channel acuan jam tangan di Indonesia, bahkan Southeast Asia. Kalau kita bicara dunia ya oke lah, bonus. Gitu. Nah, gue sih itu doang kok. Perkara kontennya isinya apa aja kan kita bisa saling isi. Iya. Subscriber gue juga kalau mau ngisi isi aja. Nggak ada masalah. Gitu. Oke. Intinya kalau kalian mau nonton ya nonton silakan, yang nggak mau nonton reviewnya ya udah gitu Ya, kan. kalau gua gitu, pilihan gitu, semua. gitu. Jangan pada berantem. Jadi Horologi Story ini intinya sangat bermanfaat sekali buat kalian tentang dunia jam tangan. Gitu. Kalau lu mau lagi cari gadget ya salah channel. Iya, gitu. jangan sampai stop. Asik. Ayo. Oke, Be. Iya. Tadi kan gue terakhir ngelihat subscriber lu itu sekitar 40.000 dan sekitar 60.000 lagi bakal mencapai 100k subscriber. Dan 100k subscriber itu nggak dikit loh, banyak. Iya. Dan itu bakal dapat silver play button. Nah, dari itu. yes, pastinya. Terus Dari mana? Dari mana? Ada lalu. Nah, ini ada nggak sih tantangan dari diri lu sendiri gitu dalam mencapai saat mencapai 100k subscriber? Ada nggak tantangan diri lu sendiri gitu? Pasti banyak, ada dong tantangannya. susah banget pertanyaan lu. Nih gua kasih ya. Ya. Oke lah, sekarang baru 40 ya. Kalau udah sampai 100 berarti Dengerin guys. oke. Sekarang kan berarti temen gue 40.000 tuh ya. Oh, Berarti gue punya banyak. 40.000 tuh temen gue. Kalau udah 100 berarti temen gue tambah banyak dong. Banyak banget. 100.000 temen gue. Nah, gue pengen mengundang orang-orang yang ya mau ketemu, mau dateng. Gue mau meet and greet. Meet and greet, gue mungkin di satu tempat lah. Di satu tempat sekalian ya kita ngobrol-ngobrol sebagai teman ya kan. Sama bagi-bagilah dikit aja. Giveaway. Ya, Untuk umum kan? Yang mau dateng, yang bisa dateng. Yang mau datang aja. Yang bisa nggak mau, dateng. ya udah nggak apa-apa. Karena kan nggak semuanya orang sini, nggak semuanya orang nggak semuanya orang dekat subscribernya sini lah. nggak semua orang deket-deket sini. Iya, gitu, nggak banyak. semuanya bisa. Kalau dari jauh, dari Malang, dari mau ke sini juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada Cuma intinya masalah. ya meet and greet lah. Meet and greet Sambil Bro bagi Adrian. giveaway. sambil Gua rasa sih bagi gitu. giveaway guys. Giveaway-nya apa? Nanti tunggu 100.000 subscriber. Itu bakal ada. Terus Ya kan, pasti kan? Iya. Tantangan itu kan? Iya. Oke. Jangan lupa Jadi- subscribe channel ini ya guys. Subscribe. Wih. Jadi gitu Be, gue mau nanyain. Lagi syuting. Oke guys. Udah jadi nih, itu gue dulu aja. nih. Gue udah dulu. Udah nih ya. Udah. Gue mau ke bawah. Mau Oke siap. kerja. Oke, ya gue ditinggal sendiri lagi guys. Ya. Sedih banget. Mas.
Ini gue matiin dulu ya. Nah. Nih. Udah nih, udahan. Sip, makasih Be. Tepuk tangan lo. Ya. Karena gue paling muda di sini guys. Jadi gue harus cium tangan. Berbakti pada orang tua dan jangan melawan orang tua. Ingat ya, mati belummu. Itulah perbincangan gue tadi sama Babe. Jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and subscribe. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gua Akbar, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.